Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Rahman dari kelompok 10. Kami akan mengkaji ulang materi terkait mendorong gerakan sosial intrapreneur berbasis komunitas. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian komunitas. Komunitas merupakan frasa kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Konotasi frasa komunitas ini berbeda-beda pada setiap individu, tergantung bagaimana seseorang mempersepsikan komunitas tersebut. Komunitas seringkali dipersepsikan sebagai fungsi sosial ekonomi, topografi, kondisi iklim, dan juga sebuah kesatuan nilai dan norma yang berlaku pada suatu tempat. Interaksi antar aktor dalam sebuah komunitas melibatkan perasaan emosional dan fisik. Komitmen seorang aktor muncul setelah terdapat pengakuan atau penerimaan dari aktor lain dari suatu komunitas. Komunitas muncul karena terdapat aktor atau individu yang berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Komunitas dibangun karena terdapat perbedaan dan persamaan di antara para aktor, sehingga muncul interaksi di antara para individu untuk berjuang bersama dalam mencari sebuah pejuang bagi kehidupan mereka. Pengembangan diri tidak dapat dilepaskan dari peranan individu lain. Baik, segitu saja penyampaian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rafli Al-Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B. Peran sosial entrepreneur dalam basis komunitas, inovasi-inovasi sosial terus terbentuk dengan melihat adanya perkembangan zaman dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Sehingga di Indonesia sendiri mulai didirikan pada tahun 2006 dengan adanya komunitas atau perkumpulan sosial entrepreneurship. Komunitas tersebut yaitu Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau disingkat AKSI, dan Indonesia Setara. Muncul komunitas-komunitas social entrepreneurship karena adanya pandangan dari para penguasa mengenai kegiatan social entrepreneurship akan ada daya tarik yang menyatakan bahwa perubahan orientasi pada kewirausahaan tetap dapat menghasilkan keuntungan walaupun dengan menerapkan misi sosial menjadi pemantik semakin banyaknya kegiatan social entrepreneurship di Indonesia. Social entrepreneurship memiliki peran yang cukup membantu dalam mengatasi permasalahan sosial. Dampaknya dilakukan kegiatan kewirausahaan sosial hampir sama dengan yang dirasakan oleh berbagai negara. Bentuk dari kewirausahaan sosial mengenai nilai-nilai sosial tercantum dalam beberapa poin yang dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, membantu mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, membantu penerapan adanya inovasi dan kreasi gagasan usaha. Dan yang keempat, membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zulkifli akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu penyebab munculnya dorongan sosial entrepreneur dalam komunitas. Beberapa penjelasan terkait munculnya dorongan sosial entrepreneur dalam basis komunitas yang diantaranya adalah: yang pertama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang signifikan antara berbagai lapisan masyarakat yang mendorong munculnya dorongan sosial entrepreneur berbasis komunitas ketika terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi dan sosial. Individu-individu dari komunitas tersebut atau pihak eksternal yang peduli akan terdorong untuk menciptakan solusi berbasis komunitas guna mengatasi kesenjangan ini. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan seringkali menjadi pemicu utama bagi banyak individu untuk memulai usaha sosial. Yang ketiga, solidaritas komunitas. Kekuatan solidaritas dalam komunitas juga menjadi dorongan signifikan bagi munculnya sosial entrepreneur. Solidaritas ini seringkali muncul dari ikatan kekerabatan, kesamaan nasib, atau tujuan bersama untuk memperbaiki kondisi hidup di komunitas tersebut. Yang keempat, kebutuhan akan keberlanjutan. Dorongan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial seringkali mendorong individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sosial entrepreneur berbasis komunitas ini seringkali fokus pada usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, memastikan bahwa usaha mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan komunitas dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang kelima, inspirasi dari sosok teladan. Kehadiran sosok teladan yang sering
Sukses dalam bidang social entrepreneur seringkali menjadi inspirasi bagi banyak individu. Kisah sukses ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa perubahan positif dapat dilakukan melalui usaha sosial berbasis komunitas. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan poin D, motivasi yang mendorong social entrepreneur dan komunitas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu keinginan untuk mengatasi masalah sosial. Social entrepreneur berbasis komunitas seringkali terinspirasi oleh keinginan kuat untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada di lingkungannya, sehingga seperti kemiskinan dan ketidakadilan, dan juga sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, sehingga para social entrepreneur terinspirasi dari hal tersebut untuk memberikan hal-hal yang lebih mudah kembali. Contoh untuk mengatasi kemiskinan dan juga memberikan akses kepada pendidikan yang lebih bagus lagi ataupun lebih mudah lagi, seperti itu. Dan yang kedua itu pemberdayaan komunitas. Motivasi utama lainnya adalah memberdayakan komunitas mereka sendiri dengan menciptakan peluang ekonomi, dan social entrepreneur berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam komunitas untuk mandiri dan berkembang. Jadi komunitas tersebut memberdayakan anggotanya untuk bisa berkembang dan mandiri, entah itu dengan memberikan pelatihan sebagai usaha sehingga anggotanya bisa buka usaha dan mencari finansial yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tersebar antara berbagai kelompok masyarakat seringkali menjadi pendorong bagi social entrepreneur. Mereka merasa terdorong untuk menciptakan peluang ekonomi yang inklusif dan merata. Jadi kesenjangan ekonomi itu dijadikan motivasi sehingga para social entrepreneur itu menemukan solusi untuk bisa mengatasinya. Tapi teman-teman, kita bisa melihat bahwasanya kesenjangan ekonomi itu merupakan masalah dari dulu yang belum teratasi di negara kita, sehingga perlu bagi kita selaku mahasiswa ekonomi untuk mencari solusi tersebut sehingga bisa menurunkan tingkat kesenjangan yang ada pada negara kita. Dan yang keempat itu inspirasi dan kesulitan orang lain. Banyak social entrepreneur terinspirasi oleh cerita sukses dari orang lain yang telah berhasil mengatasi masalah sosial melalui pendekatan kewirausahaan. Kisah-kisah ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa mereka juga dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam komunitas mereka. Jadi yang dimaksud poin depan itu inspirasi dari kesulitan orang lain. Kita selaku social entrepreneur itu bisa termotivasi juga. Contoh, si A itu sukses dengan mengatasi bisa mengatasi kesenjangan dengan ini. Dari itu kita bisa dapat terinspirasi bagaimana caranya juga kita untuk menjalannya. Dengan itu kita yakin bahwasanya kita akan mencapai hal tersebut sama yang telah dijadikan motivasi gitu. Dan yang kelima itu nilai dan etika pribadi. Nilai-nilai dan etika pribadi seperti keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama seringkali menjadi landasan motivasi bagi social entrepreneur. Mereka memiliki